Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Batur Kang Day. Kita ketemu di tayangan perdana podcast Batur Kang Day. Kita mengudara dari puncak, lokasi puncak Anyer, di tepatnya Gunung Pabeasan. Kita mulai podcast perdana ini dari puncak gunung, mudah-mudahan nanti ada di puncak juga. Itu malam ini kebetulan saya ditemani tokoh wanita yang aktif, yang kuat, yang sedang dibicarakan di lingkungan masyarakat Anyer ini. Tuh, selamat malam Teida. Selamat malam. Iya, sehat Teida. Alhamdulillah sehat. Iya Teida. Kita ngobrol-ngobrol malam ini Teida. Iya. Mudah-mudahan nggak ngeganggu aktivitasnya. Kita pengen tahu potensi yang ada di sekeliling Teida ini, di Desa Banjarsari ini, apa sih potensi-potensi yang ada, baik itu wisata, baik itu fasilitas masyarakat, ataupun yang lainnya yang menurut Teida masih perlu diperbaiki dan masih bisa digali gitu. Ya, selain Puncak Manik, di sini juga ada Sumur 7. Cuma ya sumurnya itu kurang belum dibangun, jadi masih batu-batu begitu tuh. Harusnya mah ada bantuan dibangun itu biar agak luas. Jadi biar ada tembok-temboknya gitu tuh. Oh, jadi di sini ada lokasi yang namanya Sumur 7. Iya. Itu bentuknya sumber air. Iya, sumber air di batu-batu itu. Berbatu. Nah, airnya itu, bebet airnya apa selalu, karena kita ada beberapa musim. Kalau musim itu nggak pernah habis itu. Enggak, soalnya di kampung itu ini airnya dari situ tuh. Oh, tapi itu kalau menurut Teida bisa dimanfaatkan untuk objek wisata juga. Selama ini kan udah banyak yang mandi di situ. Mandi. Iya. Jadi ada yang mandinya juga ada. Oh gitu. Iya. Oh, jadi masih bisa dimaksimalkan untuk potensi wisata ya, selain Puncak Manik. Iya. Oh iya. Terus apa lagi Teida kira-kira? Apa ya di sini? Paling juga ada Gunung Pabeasan, udah gitu doang. Gunung Pabeasan. Gunung Pabeasan mungkin ada historinya. Kok disebut Pabeasan? Kalau bahasa Kan ada itu di situ, ada rumput berbuah padi. ada rumput Berbuahnya padi. berbuah padi. Iya. Itu di puncaknya. Pas puncak Pabeasannya. Rumput berbuah padi teh. Iya. Oh. Dan itu nyata Teida. Nyata. Oh, iya. Nah, itu kira-kira Gunung Pabeasan nih apa yang bisa dimaksimalkan? Paling harusnya jalan itu yang Jalannya. susah, iya. Soalnya kan masih hutan-hutan begitu. Oh, terkendala jalan ya. Iya. Oh, iya. Jadi jalannya setapak. Kalau kita ke sana jalan setapak, nggak ada. Nah, ini Teida, jarak antara daerah Gintung sampai ibu kota kecamatan Anyer ini sekitar 8 kilo ya. Cukup jauh juga dengan jalan yang sempit. Kira-kira kendalanya apa sih Teida untuk membantu masyarakat sekitar sini? Paling ambulan, harusnya pengen ambulan. Ada bantuan ambulan. Ada bantuan Jadi ambulan. setiap ada masyarakat yang urgent, yang Melahirkan. Iya, melahirkan Atau kan harus, sakit. iya kan harus buru-buru tuh dibawa ke rumah sakit. Betul. Kalau pakai ambulan kan cepet. Ini Oh, mah selama ini belum ada ambulan. belum ada. Jadi kita kalau ada yang sakit dari mobil dulu gitu. Oh, jadi selama ini Teida kan suka sering bantu masyarakat, jadi Iya. pakai fasilitas mobil Iya. sendiri. Iya. Oh, iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, Teida. Iya. Tentunya nggak bisa begitu aja ya untuk mengadakan mobil ambulan ini ya. Iya. Berarti harus ada pengajuan dari mana kira-kira? Iya dari desa. Dari desa. Iya. Dari desa itu harus mengajukan Ambulan. ambulan. Soalnya kan desa lain kan ada yang udah dapet. Oh, sudah dapat. Iya. Cuma Banjarsari ini belum dapat ya, mudah-mudahan. Banjarsari sama Sindang Mani itu belum. Sindang Mani belum ya. Mudah-mudahan jadi perhatian juga pihak pemerintah bisa membantu Ibu Ida atau Teida untuk memfasilitasi masyarakat yang mungkin terkena musibah, masyarakat yang urgent butuh pertolongan, sehingga bisa membawa ke tempat
kita bawa ke rumah sakit ya. Iya. Iya. Bisa ceritakan ininya tidak susah senangnya lah. Mungkin kadang bantu masyarakat yang sakit atau bagaimana. Kadang susahnya itu kalau malam. Kalau malam. Ada yang sakit atau melahirkan. Harus ke rumah sakit. Naik ambulan kayak begitu itu tuh. Terus kadang yang tabrakan juga gitu, pokoknya sakit-sakit kita harus bawa ke rumah sakit gitu. Tapi Taida yang selama ini mengurusin mereka ya? Iya, dari BPJS, kalau yang nggak punya BPJS punya kakak, diurus semuanya besar. Diurus sama ya, oh ya Ida. Mudah-mudahan jadi berkah ya Taida ya. Amin, amin. Tapi ke depan Taida punya cita-cita atau bagaimana Desa Banjarsari ini pengen lebih maju atau gimana? Pengen lebih maju lagi, terus Puncak Manik itu bisa jalannya biar bagus gitu tuh, biar dibangun, terus kan itu udah ada saung-saungnya itu tuh, jadi tinggal jalannya itu tuh, jalan. Ada solusi nggak kira-kira menurut Taida? Ya harusnya diajuin ke pemerintah. Iya, biar dibangun, kan itu kan ada tanah perhutani. Siapa tahu dikelola sama pemerintah gitu. Oh gitu, jadi coba menghubungkan antara potensi daerah dengan pemerintah. Iya. Mungkin ada rencana bisa buat BUMDes ya itu Taida ya? Iya, harusnya. Harusnya bisa ya, iya buat penghasilan masyarakat sekitar juga ya. Itu. Terus Taida kira-kira untuk kegiatan pemuda, kegiatan sosial di Banjarsari ini khususnya di Kampung Gintung itu seperti apa Taida? Kalau selama ini sih kalau pemuda ya punya paling voli, olahraga ya. Iya. Seni budaya misalnya silat atau apa gitu tidak ada di sini. Adanya di itu di Sigok itu, tapi pada turun ke sana gitu. Pada turun ke sana ya. Soalnya pelatihnya di sana di Sigok. Tapi masyarakat sini aktivitas sehari-hari bertani atau bertani ada, yang kerja juga ada. Yang kerja ada. Tapi kebanyakan bertani. Oke Taida, Taida kan tokoh masyarakat ya, tokoh wanita. Ya mungkin dari sisi ketokohan ini melihat potensi yang ada di Kampung Gintung ini, kira-kira apa yang masih bisa dimaksimalkan biar bermanfaat buat masyarakat. Kalau ngelihat di latar belakang kita ini kan Taida tuh, mungkin itu pabrik-pabrik daerah Ciwandan ya. Mungkin mereka lebih secara ekonomis lebih maju, tapi kita kan mungkin adanya di sini nggak hanya memandang saja gitu. Di sini juga harus ada potensi yang bisa dimaksimalkan sama Taida, kira-kira apa gitu? Apa wisata, apa pertanian atau apa? Kalau di sini kan kebanyakannya pertanian ya. Mungkin pertanian itu yang lebih dimajuin itu gitu. Oh gitu. Harusnya ada bantuan apa gitu tuh dari pertanian itu buat masyarakat di sini gitu. Pertanian apa perkebunan kira-kira di sini? Perkebunan. Iya. Contohnya apa kira-kira yang menurut Taida di sini potensial? Ini kita nanam apa? Kan lagi booming porang. Ya? Oh iya benar porang. Jadi sekarang lagi masyarakat di sini lagi banyak nanam porang. Batur Kang Dai, mudah-mudahan ada yang bergerak di bidang pertanian porang juga bisa hubungin Taida, bisa kerjasama di sini karena melihat lahannya juga lumayan cukup subur ya, bisa untuk petani porang. Betul Taida itu betul buat petani porang. Ya gimana Taida kira-kira langkah Taida untuk memaksimalkan potensi yang tadi katanya bisa untuk pertanian porang ya? Kira-kira apa Taida? Kayak gitu kan, porang itu kan kayak Pak Haji Asar gitu kan ya. Dia kan beli ke Jawa gitu. Harusnya ada bantuan buat menanam porang itu ke masyarakat sini gitu. Pengennya mah. Iya. Jadi coba ini ya. Coba membangun komunikasi dengan harusnya ada bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Anyer ya Bu ya. Coba menyalurkan CSR-nya di sini.
jangan kasih uangnya, Iya. kasih programnya, kira-kira begitu ya? Iya. Iya betul. Jadi itu Batur Kang Day, mudah-mudahan ada ya perusahaan atau pengusaha-pengusaha di sekitar Anyar, Bu Ida siap memfasilitasi antara potensi yang ada di Kampung Gintung ini, yaitu lahannya yang cukup subur bisa digunakan untuk pertanian porang. Bisa hubungin Ibu Ida atau Teh Ida supaya masyarakat sekitar ini bisa memaksimalkan lahan yang ada. Jadi walaupun daerah pegunungan tapi ada yang dimanfaatkan untuk perekonomiannya. Begitu kurang lebih Batur Kang Day. Teh Ida, semenjak kapan Teh Ida ini aktif untuk membantu masyarakat ini ya? Udah lama, udah berapa tahun ya? Sebelum nikah saya udah. Sebelum Iya. nikah Teh Ida luar biasa. Luar biasa, sebelum nikah sudah Iya, udah membantu hampir masyarakat. 25 tahun. Oh luar biasa, cukup lama juga ya. Dan memang kedengeran kemana-mana ini Ibu Ida ini aktivis perempuan yang punya cita-cita ya, punya cita-cita ingin memajukan desanya, ingin memajukan masyarakatnya. Saya dengar-dengar Ibu Ida juga punya cita-cita nih. Karena nggak mungkin juga ya cita-cita ini cuma disebut-sebut aja tapi tidak ada wadahnya. Rencananya kayaknya ini yang saya dengar dari masyarakat sering diomongin, mau apa sih Ibu Ida ini sekarang ini? Ya, saya juga minta doanya. Insya Allah saya mau mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya calon perempuan satu-satunya Di Desa Bandung di Desa Bandung ini. Oh, alhamdulillah Batur Kang Day, ternyata Ibu Ida ini atau Teh Ida ini punya cita-cita mulia dari latar belakang keadaan masyarakat, keadaan ekonomi, bahkan keadaan letak geografis. Beliau mencoba untuk memperbaikinya dengan cara mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Banjarsari, Kecamatan Anyar. Mudah-mudahan Batur Kang Day bisa mendoakan dan mensupport cita-citanya tercapai gitu. Tidak, sebagai wanita atau perempuan ini kan pasti ada kendala-kendalanya secara pribadi ya. Tentunya meninggalkan suami atau anak itu ya. Mereka supportnya seperti apa ke Teh Ida itu? Kami support, keluarga anak juga sama support. Jadi mereka juga udah tahu dari dulu saya dari sebelum nikah udah membantu masyarakat. Gitu. Jadi nggak ada kendala iya, mereka nggak ya. Kendala. Nah, jadi mereka mendukung Teh Ida ini untuk membantu masyarakat, membangun masyarakat, Iya. baik Keluarga juga. Keluarga Juga kita urus sebelum kita pergi-pergi juga kita ngurus keluarga dulu gitu. mengutamakan keluarga dulu Iya. ya, betul. Iya. Teh Ida selama 25 tahun ya tadi ya. Mungkin Teh Ida ada pengalaman yang istilahnya sampai sekarang masih teringat, dan itu mungkin pengalaman berharga juga. Kira-kira apa itu Teh Ida? Untuk membantu masyarakat. Oh iya, pernah bawa yang tabrakan ya, yang di Anyar tabrakan di Pasar Baru. Warga sini juga pakai ambulan, darahnya sampai apa ya, ngucur-ngucur gitu tuh. Jadi pokoknya paling berharga itulah yang Iya. pengalaman yang itu. Jadi si korban yang dibantu Teh Ida itu sampai darahnya Iya, yang di cuma itu dong. itu ya, sampai dibawa ke rumah sakit ya. Iya, perjuangannya itu ya. Posisinya di mana kecelakaannya, Bu? Di Pasar Baru. Anyer ya. Iya. Oh, Ibu Ida dari sini, dari rumah ke sana. Sekitar jam 11 malam saya 11 malam. dijemput sama saudaranya pakai motor, terus saya langsung ke puskesmas, langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit Serang. ya. Itu yang Banyak sih Pak sebenarnya. sebenarnya banyak, tapi salah satunya itu ya. Kadang gimana ya, kalau kadang masyarakat yang ke rumah sakit
kadang nggak bawa uang gitu tuh ya. Saya bantu seadanya gitu. Oh gitu ya. Wih, berarti Teh Ida ini banyak uang ya. Enggak sih Pak, cuma gimana ya? Tapi ya Kadang, mungkin itu ya sekedar ya, Iya. emang semampunya. Iya, semampu saya. Karena iya betul. Berarti memang ikhlas ya. Ikhlas, Memang alhamdulillah ikhlas. Bantu masyarakat. Iya. Bahkan sekarang punya cita-cita mengajak masyarakat maju ya. Iya. Atau mungkin punya visi atau misi atau tujuan Teh Ida bahwa masyarakat Banjarsari ini seperti Ya, apa? pengen memajukan masyarakat di sini. Iya. Udah. Memajukannya kemana Teh Ida? Maksudnya kan dari kemarin-kemarinnya kurang, sekarang lebih maju lagi. Terus gitu ya. Di UMKM-nya. Betul, memaksimalkan. Iya. Terus Pelayanan masyarakatnya kita harus tingkatkan. pelayanan masyarakat, fasilitas umum Iya. juga. Iya. Ada satu hal yang mengganjal juga di saya tidak. Di sini kan mungkin ada perangkat-perangkat yang sudah ada, kayak mungkin puskesmas atau mungkin perangkat desa. Tapi kenapa masyarakat mencari Teh Ida gitu tuh? Kenapa mereka mencari Teh Ida itu? Justru orang desa juga malah nyuruh saya gitu. Nyuruh ya? Nyuruh gimana ya? Iya, jadi kalau ada yang sakit, Teh Ida ada yang sakit, tolong dibawa ke rumah sakit gitu. Oh iya, oke gitu. Gitu. Terus kadang yang ke rumah sakit itu kan perlu BPJS tuh Pak. Jadi kita ngurus BPJS juga. Jadi membantu administrasinya juga. Iya, terus kartu keluarga juga kadang KTP-nya juga gitu. Iya. Jadi memang kayak semacam sukarelawan begitu ya. Jadi memang Teh Ida mungkin sudah dikenal masyarakat sini sebagai sukarelawan yang membantu masyarakat, makanya tercipta opini di masyarakat itu kalau ada kesulitan mencari Teh Ida gitu. Iya. Mudah-mudahan berkah lah Teh Ida. Mungkin itu kegiatan yang kemanusiaan yang nggak ada ini ya, nggak ada nilainya, nggak tanpa pamrih ya Teh Ida ya. Mudah-mudahan ikhlas. Luar biasa sekali Teh Ida. Mudah-mudahan jadi inspirasi atau contoh buat wanita-wanita kuat Indonesia yang lain. Mudah-mudahan jadi inspirasi di bidangnya masing-masing dan di tempatnya masing-masing. Kita sekali lagi sangat berterima kasih Teh Ida sudah membantu masyarakat. Mudah-mudahan ke depan lebih bisa membantu lagi ya, lebih bisa menyalurkan keinginan Teh Ida untuk memajukan masyarakat sekitar Teh Ida. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Faridatul Hafidoh. Saya tinggal di Gintung, Desa Banjarsari, Kecamatan Anyer. Saya punya tujuan yaitu ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Banjarsari. Saya dapat nomor urut 1, calon satu-satunya perempuan di Desa Banjarsari ini. Mohon dukungannya dari masyarakat Banjarsari. Semoga kita bisa bersama-sama membangun desa tercinta kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.